Kisah dibuka di orbit bumi di mana sebuah kapal raksasa bernama Gulag mengapung tanpa tujuan. Kapal itu adalah rumah bagi beberapa manusia yang berasal dari berbagai ras, jenis kelamin, orientasi seksual tetapi disatukan oleh satu hal. Semua dari mereka memiliki setidaknya satu cacat fisik yang mencolok. Kelompok individu yang compang-camping ini telah tinggal di pesawat ruang angkasa selama beberapa dekade terakhir. Mereka bahkan telah membangun hutan besar di dalam kapal untuk memenuhi kebutuhan oksigen mereka. Namun, keadaan tidak seindah yang terlihat pada awalnya. Kesepian dan perasaan terperangkap di dalam kapal secara teratur mendorong banyak penghuni menjadi gila. Suatu malam, beberapa penghuni duduk di ruang tamu, menikmati berbagai kegiatan seperti bermain piano atau membaca. Tetapi seorang wanita bergegas langsung ke jendela pesawat ruang angkasa. Dia membenturkan kaca dengan keras, dan jatuh ke lantai, hampir memecahkan kepalanya. Dia kemudian berdiri dan mengulangi proses itu 2 kali lagi sampai dia akhirnya mati. Meskipun ini terjadi di depan semua orang, tidak ada yang tampak terlalu terganggu oleh insiden itu. Jelas bahwa hal-hal semacam ini sering terjadi di dalam Gulag. Setelah tragedi ini, pemimpin komunitas, seorang pria bernama Betsik, maju. Dia dikenal karena tangan kirinya yang membesar secara mengerikan, atribut fisik yang membedakannya dari yang lain. Dia mengambil alih situasi dan dengan lantang bertanya, apakah ada yang akan menawarkan diri untuk membersihkan dan membuang mayat. Jelas, tidak ada yang menjawab, jadi dia terpaksa menugaskan tugas ini kepada Dollard Sisters, trio yang terdiri dari pria transgender, seorang gadis, dan pria biologis. Ketiganya dengan patuh mengangkat tubuh tak bernyawa itu dan membuangnya ke kosmos yang luas. Kemudian, Betsik terlibat dalam percakapan dengan salah satu teman tertuanya di kapal, Sam Swope. Pria ini dibedakan dari yang lain oleh cacat yang agak aneh. Dia memiliki kepala kedua mini yang tumbuh dari bahu kanannya. Kepala sekunder yang lebih kecil ini bersikeras untuk juga disebut sebagai Sam Swope. Meskipun demikian, kedua teman itu duduk dan mendiskusikan kematian baru-baru ini di Gulag dan populasi komunitas mereka yang semakin berkurang. Kematian wanita itu menandai insiden ke-6 bulan ini. Ini telah mengurangi jumlah mereka menjadi hanya 93, yang jauh lebih sedikit daripada ketika mereka pertama kali datang ke kapal. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa pesawat ruang angkasa mereka tidak diterima di bumi atau planet lain tempat manusia saat ini tinggal. Tidak ada peradaban manusia yang ingin mengakomodasi penghuni ini karena cacat fisik dan perbedaan mereka. Saat percakapan berlanjut, Sam Swope mengakui Betsik sebagai pemimpin de facto kapal mereka. Dia memuji Betsik atas kepemimpinannya, menekankan bahwa dia adalah satu-satunya yang benar-benar maju dan mengambil tindakan ketika situasi menuntutnya. Dia juga ingin tahu rencana apa yang dimiliki Betsik untuk masa depan Gulag. Namun, Betsik tidak tertarik menjadi pemimpin apapun, menunjukkan bahwa dia juga hanyalah penumpang di gumpalan logam terapung besar ini. Setelah ini, Sam Swope mengubah topik pembicaraan ke penyakit yang membuat mereka semua memiliki cacat fisik. Terungkap bahwa penyakit ini disebut sebagai boker darah oleh orang-orang di bumi. Sam Swope mulai menggali sejarah penyakit itu tetapi terus terganggu oleh topik sampingan yang tak ada habisnya. Betsik, yang tahu kebiasaan temannya mengomel tanpa akhir, berdiri dan permisi. Beberapa saat setelah dia menjauh dari satu percakapan yang membosankan, dia jatuh di tengah percakapan lain. Dollard Sisters dengan cepat mengelilinginya dan memulai percakapan yang membosankan. Mereka mengenang kesenangan makanan duniawi, terutama menikmati makanan renyah seperti keripik. Betsik sekali lagi meminta maaf dari percakapan sementara anggota Dollard Sisters mulai berciuman satu sama lain. Namun, saat Betsik berjalan mengelilingi kapal, beberapa penghuni lain menyambutnya dengan hangat. Jelas bahwa mereka semua menghormatinya dan melihatnya sebagai pemimpin kapal. Tak lama setelah itu, Betsik menerima panggilan dari kepala komunikasi kapal, Harmony. Dia memberitahunya bahwa ada kapal tak terjadwal dari bumi menuju ke arah mereka. Kapal ini dijadwalkan merapat di Gulag dalam waktu sekitar 8 jam. Oleh karena itu, Harmony meminta instruksi karena dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Namun, Betsik mengabaikan semuanya dan sekali lagi menunjukkan bahwa dia juga hanya seorang penumpang di kapal ini. Adegan bergeser dan kita melihat Betsik menghabiskan waktu intim dengan istrinya, Annie. Dia ingin menyalakan lampu agar dia bisa melihat wajahnya saat bercinta. Tetapi Annie sangat menentang ide ini. Ketika Betsik menyalakan lampu, dia segera berpakaian. Ini disebabkan oleh cacatnya dan rasa tidak aman seputar tubuhnya. Dia tidak ingin mengungkapkan dirinya yang sebenarnya kepada Betsik karena dia pikir suaminya akan menganggapnya menjijikkan. Betsik menjawab bahwa dia akan mencintainya tidak peduli apa, tetapi Annie tidak mundur dari pendiriannya. Setelah ini, suami dan istri itu duduk di tempat tidur dan mulai berbicara. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa alasan sebenarnya penderita, boker darah, ditempatkan di luar angkasa bukanlah karena kelebihan populasi di bumi. Sebaliknya, itu karena rasa jijik dari seluruh umat manusia terhadap keburukan mereka. Setelah beberapa percakapan lagi, Betsik akhirnya meyakinkannya bahwa dia ingin bercinta dengannya dengan lampu menyala. Kali ini, Annie setuju dan meskipun merasa tidak nyaman, dia menarik jubahnya. Yang mengejutkan Betsik,
Kulitnya sebagian transparan dan memperlihatkan banyak organ internalnya. Namun, sebelum dia bisa berkomentar lebih lanjut, mereka diganggu oleh panggilan Harmony. Kepala telekomunikasi memperingatkan Betsik bahwa kapal dari bumi telah tiba dan bersiap untuk merapat di Gulag. Awalnya, Betsik tidak berniat keluar dan mengambil alih situasi. Namun, Sam Swope yang juga berada di ruang sistem bersama Harmony, mendesaknya untuk maju sekali lagi. Pria tua itu kemudian dengan enggan menuju ruang sistem. Setibanya di sana, Betsik diberitahu bahwa kapal dari bumi telah merapat. Dia memerintahkan Harmony untuk mencoba membangun ruang antara kedua kapal sehingga siapapun yang datang dari bumi dapat dengan aman memasuki Gulag. Tak lama setelah itu, seorang penumpang tunggal memasuki kapal dan memperkenalkan dirinya sebagai Barney Curran. Dia menyapa penghuni kapal dan mengklaim bahwa dia adalah duta besar yang dikirim oleh pemerintah dunia bumi. Dia menambahkan bahwa dia dikirim untuk mengajukan tawaran yang benar-benar hebat kepada orang-orang Gulag. Segera, seluruh populasi Gulag terlibat dalam pertengkaran melawan Curran. Betsik mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di kapal ini sudah muak dengan manusia dari bumi karena mereka meninggalkan mereka untuk mati di antah berantah. Curran, bagaimanapun, bersikeras untuk berdiskusi dan meminta mereka memberinya kesempatan sebelum mereka dapat membuat keputusan. Jadi, Betsik, Sam Swope, dan kepala komunikasi Harmony membawa pendatang baru itu ke ruang hijau kapal untuk obrolan pribadi. Ketiganya beranggapan bahwa tujuan Curran adalah untuk mengusir mereka dari orbit bumi. Mereka bahkan mengejeknya karena melakukan perjalanan jauh-jauh ke sana hanya untuk tugas sekecil itu. Namun, Curran mengejutkan mereka dengan mengungkapkan bahwa dia juga adalah korban dari boker darah. Dia bahkan sampai membuka resleting mantelnya dan memperlihatkan cacatnya. Curran mengungkapkan bahwa penyakit itu telah berkembang biak secara eksponensial di seluruh dunia, menginfeksi jumlah orang yang tak terhitung. Penyakit itu awalnya diakini telah diberantas oleh obat di seluruh dunia. Tetapi, virus penyebab penyakit itu hanya bermutasi dan kembali lebih kuat. Kebangkitan ini menyebabkan evakuasi massal kota-kota dengan orang-orang mencari perlindungan di tempat perlindungan yang terisolasi. Akhirnya, obat lain ditemukan dalam bentuk serum. Ini disintesis dari enzim yang ditemukan dalam darah orang-orang yang tertular boker darah pada gelombang pertama. Setelah memberi mereka berita singkat tentang situasi saat ini di bumi, Curran akhirnya sampai pada intinya. Dia ingin Betsik dan penghuni kapal lainnya mendonasikan darah agar obat ini dapat diproduksi secara massal. Sebagai imbalannya, dia berjanji bahwa pemerintah dunia akan memberikan penghuni Gulag tempat tinggal di Amerika Selatan, di mana mereka dapat menjalani hidup mereka dengan damai. Mendengar semua ini, Betsik terkejut. Tetapi dia memiliki keraguan besar tentang niat pemerintah dunia dan menolak untuk membantu Curran. Sementara ada perdebatan sengit yang terjadi di dalam ruang hijau, seorang penghuni bernama Smiley menguping pembicaraan mereka. Smiley, yang telah berada di kapal selama beberapa tahun, berada di ambang kehancuran mental. Kurangnya udara alami dan makanan duniawi untuk waktu yang lama telah perlahan mendorongnya ke kegilaan. Sekarang, dia mendengar Betsik menolak kesempatan yang mungkin membawa mereka kembali ke bumi. Ini mendorongnya melewati batas dan dia benar-benar hilang akal. Dia mulai berteriak dengan marah, mengatakan dia ingin pulang. Dia kemudian meraih tongkat besar dari dekat dan mencoba menyerang Betsik. Harmony melangkah masuk untuk menghentikannya tetapi Smiley menusuknya. Dia tertusuk sangat parah sehingga tubuhnya yang tak bernyawa tertancap di dinding. Setelah insiden tragis ini, Betsik menyatakan bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran itu dan diskusi mereka berakhir untuk sementara waktu. Mereka kemudian kembali ke ruang tamu di mana penumpang kru lainnya dengan penuh semangat menunggu untuk mendengar apa yang terjadi. Setelah ini, Curran berbicara kepada semua penghuni alih-alih berbicara dengan Betsik. Dia mengatakan dengan lantang bahwa penyakit itu telah lepas kendali, dan bahwa pemerintah bumi membutuhkan darah mereka untuk menciptakan obat. Sebagai imbalannya, kapal akan diizinkan mendarat dan penghuni akan diizinkan untuk tinggal secara permanen di bumi. Meskipun jaminan ini, Betsik tetap skeptis, percaya bahwa Curran berbohong. Dia bahkan menyatakan bahwa jika penghuni Gulag menolak tawaran itu, tentara dari bumi akan secara paksa mengekstrak darah mereka. Namun, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Betsik tidak menerima dukungan dari orang-orang Gulag. Bahkan Sam Swope, yang tidak pernah tidak setuju dengan temannya, lebih cenderung mempercayai Curran. Betsik tidak mundur dari sudut pandangnya, menyebabkan perselisihan dengan Sam Swope. Mereka berbalik ke arah Annie dan bertanya apa pendapatnya tentang seluruh urusan itu. Yang mengejutkan Betsik, dia juga setuju untuk mengajukan diri untuk program serum. Ini membuat Betsik sendirian dalam keyakinannya dan dalam kemarahan, dia secara fisik menyerang Curran. Sam Swope campur tangan untuk menghentikannya tetapi secara tidak sengaja membunuh teman terdekatnya dalam prosesnya. Ini membuat Annie sedih dan dia berlutut untuk mencium suaminya yang sudah meninggal. Adegan bergeser dan kita melihat akibat dari insiden tragis ini. Sam Swope, yang telah mengambil alih kepemimpinan, memberi Curran persetujuan untuk membawa tim medisnya ke pesawat ruang angkasa mereka. 3 minggu kemudian, beberapa profesional medis dari bumi tiba di Gulag. Mereka secara metodis mengumpulkan darah dari setiap penghuni dan menyimpannya di tabung khusus.
Selama proses ini, seorang dokter wanita mendekati Sam Swope untuk mengambil sampel darahnya. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya, mengakui bahwa misi mereka tidak akan mungkin terjadi tanpa kerjasamanya. Dia kemudian melangkah lebih jauh dan memujinya atas keberaniannya dalam membantu umat manusia dalam perjuangannya melawan penyakit. Sam Swope, yang selalu menjadi pria yang sombong, senang mendengar kata-kata muluk-muluk seperti itu. Akhirnya, para dokter berhasil mengumpulkan sampel darah yang cukup dari semua penghuni kapal untuk memenuhi kuota mereka. Sam Swope terlihat penuh antusiasme tetapi ada ketegangan yang terlihat antara dia dan Annie. Malam itu, Sam melakukan percakapan yang tulus dengan salah satu penghuni wanita. Dia mengungkapkan kesedihan mendalamnya atas kematian Betsy dan mengatakan bahwa itu tidak pernah menjadi niatnya untuk menyakiti Betsy. Tetapi wanita itu menghiburnya, menunjukkan bahwa dia melakukan apa yang diperlukan dalam keadaan itu. Dia juga mengingatkannya tentang pernikahan mendatang antara Dollard Sisters, secercah kegembiraan di tengah kenyataan suram mereka. Tak lama setelah itu, kita melihat trio yang akan menikah. Mereka menghiasi diri mereka dengan beberapa bunga dari kapal dan tampak bersemangat tentang pernikahan mereka dan prospek kembali ke bumi. Sam Swope memimpin pernikahan yang kebetulan menjadi yang pertama berlangsung di Gulag. Suasana dipenuhi dengan sukacita dan harapan saat dia menyatakan trio itu suami dan istri. Selama upacara, Annie, yang telah mengambil posisi kepala komunikasi, memberi tahu kru bahwa kapal penyelamat dari bumi telah tiba. Sam Swope kemudian mengumumkan kepada mereka bahwa sekarang saatnya untuk kembali ke rumah. Namun, suasana dengan cepat menjadi gelap saat Curan memasuki Gulag, disertai dengan banjir penderita, boker darah, baru. Mereka mengerumuni tempat itu dan melihat-lihat rumah baru mereka dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Ini mengejutkan Sam Swope dan mantan anggota kru saat mereka menyadari bahwa mereka telah dikhianati. Setelah fakta yang mengejutkan ini, Sam Swope melakukan hal yang tak terpikirkan dengan menghantamkan kepalanya ke jendela kapal. Sementara itu, Annie terlihat duduk di sofa tempat suaminya Betsy biasa duduk. Kisah berakhir saat Annie berteriak kepada anggota lain untuk memindahkan mayat Sam Swope dan membuangnya keluar dari kapal. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sekarang yang bertanggung jawab atas kapal itu.